Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan dari Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi Indonesia, punya perwakilan Kota Cirebon atau Cirebon Raya. Ya, mungkin saya masih menghafal ketuanya adalah Pak Warnadi, ya mana? Oh, siap. Sekretarisnya Pak Harun. Ya. Tentunya dengan jajaran yang lainnya. Sholawat dan salam dan rapat atau hearing antara, singkat saja ya, LPI Tipikor ya, dengan DPRD rekan dari LPI Tipikor ini. Pembelian ini kurang lebih sekitar 200 rupiah per semester. Kalau satu anak 1 tahun 2 kali kata 400. Kalau 1 sampai 3 atau setelah 1 sampai 3 ini berarti 6 kali. Anehnya mungkin prakteknya dalam hal pelaksanaan penjualan LKS ini, kami pernah mengadakan investigasi di sekolah. Bahasa sekolah memang kami memaksa kepada siswa, kepada orang tua. Memang betul, kriteria memaksa itu kan pasti ada sesuatu hal tekanan, itu tekanan-tekanan yang mungkin menyebabkan adanya secara psikologis, mungkin mereka mau tidak mau harus mengikuti pemaksaan. Bahkan mungkin lebih keras lagi adanya suatu tindakan-tindakan secara psikologis. Pelaksanaan daripada contoh misalkan adanya pembuatan SKP dan sebagainya, itu di sana tetap masih siswa itu. Bahkan ada yang sampai 1 kali kegiatan sampai 100 sampai 200. Nah, kebetulan sebenarnya Pak, pada kesempatan ini kami juga sekaligus membawa narasumber atau pelaku langsung yang menjadi objek daripada kegiatan itu selama ini tetap terjadi, tapi memang tidak ada tindakan pendidikan khususnya yang membawai daripada sekolah-sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Cirebon. Nah, sementara di luaran tetap berjalan terus, gitu ya, tetap berjalan terus. Contoh adanya penjualan LKS. LKS itu sebenarnya juga kalau kita melihat daripada Perpres 87 2016 itu masuk dalam jenis atau kategori penyitaan. Sebenarnya di sana. Dan ini cukup patatis, Pak. Jadi setiap semester sekali. Jadi kalau misalkan anak kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah otomatis 6 kali pembelian LKS yang dilakukan di sekolah. Kami mendapatkan masukan, kami pun nanti akan mungkin melakukan tindak lanjut. Ini sebelumnya mungkin mari kita panjatkan puja dan syukur Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan ini hari Kamis ya, tanggal 16 November 2023 bertempat di gedung Dewan yang terhormat rakyat kita gitu ya. Ini kita diundang oleh wakil rakyat kita yang bermani yang terhormat Pak ini dalam rangka audiensi untuk sebenarnya membahas terkait dinamika di lapangan pendidikan khusus dari Kota Cirebon. Ini kami dari LPI ini menyerap beberapa inspirasi dari masyarakat secara umum
yang ada di kota itu, khususnya di pendidikan dasar, itu SD dan SMP. Mungkin sesuai dengan yang pernah kami kirimkan ke pihak Dewan untuk surat dari OPI, itu di sana secara khusus memang menyangkut tentang dugaan yang dilakukan oleh dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan penjualan PKS lain. Itu banyak sekali yang saya tahu, termasuk yang saya dilihat di sini dengan kategori baju seragam. Terkait itu kita juga pengen tahu seperti apa aturan-aturannya untuk masalah di sekolah dunia pendidikan. Karena ini jujur KKS Pak. Yang kedua mungkin ada pungutan-pungutan, terus yang ketiga masalah penjualan macam seragam Pak ya. Yang mungkin itu dulu. Nanti barangkali mungkin ada yang tambahan ya Pak. Kami minta jawaban dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi memang dari disampaikan bahwa sebelumnya kami juga belum jelas ini terkait dengan pungutan apa saja. Tadi baru sampaikan oleh Pak Program, terima kasih informasinya terkait dengan seragam. Ya. Nah kemudian juga kaitan dengan KKS ini juga sebenarnya ya barangkali kalau datanya lengkap kami akan mencoba investigasi langsung ke sekolah. Walaupun ini sebenarnya kenapa demikian? Karena ini terkait beberapa seksi. Contoh terkait dengan buku atau LKS atau bahan ajar. Itu adanya di bidang Polteknik, kurikulum tenaga pendidik. Dengan seragam itu terkait berarti mungkin ada kaitannya dengan bos atau peserta didik. Ya. Kemudian apalagi ya? Nah jadi ini sebenarnya kami ingin tahu dulu apa aja sih lebih detailnya supaya apa? Supaya kamu ini seksi ini siapakah yang tepat perlu menanggapinya gitu ya. Nah kebetulan maaf karena tadi kita masih, saya pikir ini pungutan kaitannya dengan SAPAS, serangga gitu ya. Jadi ya oke, saya datang ya. Karena saya pikir pungutannya terkait dengan SAPAS gitu ya. Nah ternyata bukan ya. Di sini mungkin kami tidak ingin yang namanya debat kursi Pak. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak itu mungkin keluar daripada substansi ya. Kenapa saya katakan keluar? Jelas di sana ya adanya pendidikan yang kita bicara di sini dan masalah LKS. Artinya seorang kepala dinas akan lebih tanggap. Iya, akan memutus siapa untuk yang bisa hadir dalam kesempatan ini. Itu kami akan lebih tertarik dengan bahasa Bapak. Seorang kepala dinas atau dinas yang membawai masa perilaku anak buahnya di lapangan nggak tahu. Justru orang tua seperti kamu yang tahu. Aneh, maaf nih. Aneh sekali. Harusnya saya aja selaku orang tua anak saya berbuat apa tahu bertanggung jawab. Jadi tolong jangan dilemparkan masalah itu, jangan lempar tanggung jawab lah. Itu tolong itu catatan. Itu nanti tolong untuk disiapkan peruntukannya untuk apa? Kalau ngomong untuk PKS mestinya nggak perlu mengisi suara. Sedikit mungkin saya juga kelihatannya dinas pendidikan juga di sini akan ditangkap seolah-olah dengan adanya baik dari pusat maupun dari daerah itu biaya pendidikan yang ada di kota Jepun belum tercover atau belum cukup. Ya, kelihatannya seperti itu. Oke, sepakat. Makanya tadi kelihatannya menekankan bahwa kekurangan itu harus diolah oleh komite sesuai dengan Permendikbud nomor 75 2016. Coba kita menengok belakang sedikit aja. Kita mengubah bidangnya sampai ngurusin masalah bangunan, ngurusin masalah kelengkapan kantor, gitu, secara seperti itu ya.
Jadi saya kira itu tolong jangan dikabulkan ya. Saya kira akan lebih jelas nanti kepala dinas akan lebih tangkap. Kami juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua untuk mungkin lebih detail. Ini contoh aja sampel yang kami bawa justru selaku wali murid langsung yang memang anaknya sekolah di sekolah tersebut. Ya, anaknya sekolah di sekolah tersebut. Dan itu ternyata memang terjadi bukan hanya untuk satu sekolah. Ya, itu belakangnya hampir begitu ya, bisa menghasilkan tuan. Dan itu berjalan dari tahun ke tahun, Pak. Orang tua kesepakatan tidak ada harus batasan sekian. Ya karena ini kesepakatan, ya saya kira itu sah-sah saja. Tapi yang jelas-jelas melanggar itu adalah ditetapkan jumlahnya sekian, harus sekian, dan berdampak bahwa iya betul kayak kesepakatan itu Pak. Jadi itu saja barangkali ini sudah sesuai ya, mungkin bisa barangkali saya juga salah ya, saya bacakan lagi. Ini berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Sambulannya Pak Puji, bos reguler ya dari pusat sekitar 2008 Pak ya, 2008 sebelum adanya bos, seluruh siswa dulu kalau nggak salah ada yang namanya BP3 ya, kalau nggak salah ya. Yang kurang lebih itu kalau SD itu hanya 10.000 sampai 25.000, kalau untuk SMP ada 20 juga sampai 25. Itu saja yang tidak membayar kurang lebih itu 40%, Pak. Coba kalau misalkan murid atau siswa ada 1.000. Dana bos APBN dan bos APBD mungkin itu tidak mencukupi, yaitu pokok menjadi kebijakan daripada satuan pendidikan dengan komite. Tetapi bukan satuan pendidikan yang menentukan, Pak. Semua yang menentukan adalah komite, dasarnya itu, Pak. Apabila memang satuan pendidikan ini membutuhkan suatu anggaran karena yang belum tercover dalam pos APBN ataupun APBD, ya monggo silakan musyawarah dengan komite sekolah, Pak. Dan komite sekolah nanti yang akan memutuskan, bukan perorangan. Dari SMP Negeri 1, Pak. Saya telepon salah satu MKKS, kami sudah menghubungi dan ternyata tidak ada pungutan-pungutan atau jual beli tanda kutip LKS, Pak. Karena yang perlu kami sampaikan juga bahwa di awal 25 tahun 2020 di pasal 4 itu sudah jelas bahwa salah satu peruntukan untuk dana posda selain dari APBN adalah dari APBD yang besarannya itu sekitar Rp46.475. Kami ini di Bina Migras itu ada 3 seksi, Pak. Seksi sarana dan prasarana, kemudian seksi peserta didik, dan satu lagi seksi kelembagaan. Nah, terkait dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Epidikor bahwa terkait dengan adanya pungutan termasuk jual beli buku LKS, surat memang kami sudah menerima, Pak. Surat sudah kami terima, kami mencoba koordinasi dengan MKKS. MKKS itu bayangkan, dan kami di Dinas Pendidikan hanya mampu menganggarkan 1 semester. Itu kita hanya mampu untuk 1 semester ya, 46.475. Dan dari sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, polisi dunia usaha, dunia industri,
maupun pemangku kepentingan lainnya melalui proyek rakit dan inovatif. Kemudian yang kedua berikutnya lagi ditambahkannya mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berikutnya menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Eksploitasi pasal tersebut. Mudah-mudahan pasal ini ada, wah inilah yang kita kejar pasalnya. Tapi juga kita harus melihat pasal-pasal yang lain. Jadi jangan hanya satu pasal yang ya apa? Ini kan pasal ini kelihatannya bisa menjadi salah satu sumber. Jika memang komite sekolah itu sudah memutuskan dari hasil dari hasil kesepakatan ya saya kira tidak melanggar peraturan. Karena di sini jelas bunyinya adalah komite sekolah salah satu fungsinya peranannya adalah menggalang dana. Ya. Saya setuju dengan tadi Bapak sampaikan, udah Pak dengan Pak siapa Pak? Pak Cahaya Pak. Mohon izin salam kenal Pak ya. Mungkin nanti saya baru banyak dan kebetulan menjadi calon bersama saya dengan Mas Herianto. Ini kami menemukan pengadaan dan kegiatan di SMP 4. Jumlah totalnya 1.200.000 buat persiapan di akhir tahun kelas 9. Ini 1.200.000 tertulis dan terpampang ada di HP. Ini langsung dari Ketua Komite. Kegiatan di akhir tahun ujian ya kelas ke-9. Yang saya katakan tadi Pak, Di antaranya pas foto itu 50.000, piagam agama dan medali dan mark ijazah itu 150.000. Mengeluh, artinya walaupun ini sudah rapat dengan komite, karena orang tua biasanya pada saat rapat komite itu dipengaruhi oleh beberapa gelintir orang yang untuk menjadi kesepakatan untuk meminta sumbangan kepada orang tua murid, tapi kelihatannya antara orang komite dengan sekolah memang sudah satu begini. Nanti gua dapat apa nih setelah dapat ini? Sudah satu duanya Pak. Ini mohon diperhatikan. Artinya kami tidak menuduh secara utuh, tapi nggak ada yang namanya komite tidak membantu sekolah, karena sekolah juga membutuhkan dana yang di luar anggaran yang memang tidak terserap oleh pemerintah. Ini juga menjadi sebuah perhatian. Kami sebagai lembaga juga kenapa sih punya satu inisiatif pengen bertemu out audition, bukan berarti kita tidak sayang, kita sayang. Kalau kita mau mengambil satu sikap dan tindakan, mungkin kita bisa mengambil sikap dan tindakan secara kelembagaan berdasarkan data. Jadi kami ada di sini semua dan termasuk kwitansi saya ada. Jadi kita bukan palsu, kita buktikan kan. Ini berdasarkan kwitansi, ada kwitansi dan sabi. Jadi kami menemukan hal ini bukan sekedar isapan jempol, namun kami berharap kepada dinas terkait memberikan satu tindakan atau sanksi kepada pelaku, baik itu kepala sekolah maupun komite, karena komite kan diangkat oleh sekolah. Walaupun ada satu pergub pendampingan PPDB Adiwiyata dan fotokopi scan ijazah 125.000, buku persiapan ujian 100.000, album kenangan 200.000, pentas seni 250, pelepasan 325,
jumlahnya 1.200.000. Saya hadapi ke Pancasila dan saya mohon kepada Pancasila untuk bisa digratiskan. Pasti saya Pancasila menyetujui menggratiskan, tapi hanya 1-2 orang. Ini juga mohon diperhatikan oleh Dinas Pendidikan yang khususnya yang membidangi dan pada umumnya adalah kepala dinas untuk memberikan atau teguran atau dipanggil sebagai kepala sekolah untuk bisa membenahi hal-hal seperti ini. Sebenarnya ini sudah momok sebetulnya Pak. Kalau masalah sekolah menjual baju, seragam itu udah menjadi budaya. Itu menjadi budaya. Karena apa? Seragam sekolah aja nilainya cukup tinggi. Yang saya sampaikan di awal, jadi nanti ini mohon maaf ya kalau memang kita bersepakat rapat ini katakanlah kita belum bisa ketemu nih ya, kita tunda dulu, nanti kita ada rapat selanjutnya. Tapi saya mohon Pak ya, yang pertama dari LPI Tipikor ini juga menyertakan data-data yang valid. Ya, jenis pungutannya di sekolahnya di mana seperti itu. Yang kedua, kami pun insya Allah kami akan mengundang nanti. Jadi misalkan ini di SMP 4 tadi, di SMP 4 sudah masuk Mas Heri tadi katakan ada pungutan tentang untuk kegiatan akhir tahun sebanyak sekian. Ya, oke, nanti kita akan panggil ya SMP 4. Di dalam surat undangannya juga ditekankan kepala dinas atau paling tidak sekretaris dinas lah yang harus hadir supaya jelas ya, supaya jelas semuanya. Jadi tidak seperti ini, wah ini ya kan. Dan yang kedua juga kalau insya Allah kalau kepala dinas yang datang atau misalnya paling tidak sekretaris yang datang mungkin kan bisa langsung mengambil tindakan. Ya kan, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kalau memang seandainya ada sekolah-sekolah yang menyimpang atau melanggar daripada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira itu ya, sepakat ya.